Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudia Luiski Harwis dengan NIM 201220374, kelas PAI 5L. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS Fikih Kontemporer dengan dosen pembimbing Pak Ayatullah Kumaini, MPD. Nah, di sini saya ingin menyampaikan materi tentang asuransi jiwa. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk pada apa sih asuransi jiwa itu. Asuransi jiwa adalah kontrak yang memberikan perlindungan finansial kepada pemegang polis atau ahli warisnya. Jika pemegang polis meninggal dunia, asuransi jiwa dapat membantu keluarga dan ahli waris mengatasi beban keuangan yang muncul akibat kehilangan pendapatan yang signifikan. Kemudian ada menurut HMN Purwosudjipto. Menurut ia itu asuransi jiwa ini adalah perjanjian timbal balik antara tertanggung dan penanggung. Tertanggung membayar premi selama masa pertanggungan, sementara penanggung berkomitmen membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang ditunjuk, baik akibat meninggalnya pihak yang diasuransikan maupun setelah berakhirnya periode yang disepakati. Perjanjian ini bersifat saling mengikat antara kedua pihak. Kemudian asuransi jiwa ini memiliki beberapa jenis. Nah, yaitu diantara lainnya yang pertama yaitu asuransi jiwa berjangka atau dikatakan term life insurance. Ini memberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu. Jika tertanggung meninggal dunia dalam periode tersebut, ahli waris akan menerima manfaat. Nah, periode ini bisa 1, 5, 10, 15, 20 tahun ataupun sampai dengan batas usia tertentu. Keunggulan asuransi jiwa ini adalah sangat besar karena preminya relatif lebih rendah dibandingkan dengan produk asuransi jiwa lainnya. Kemudian ada jenis yang kedua, asuransi jiwa seumur hidup atau bisa dikatakan whole life insurance. Nah, ini produk asuransi jiwa yang memberikan santunan kematian apabila tertanggung meninggal dunia dengan masa asuransi seumur hidup tertanggung. Nah, asuransi jiwa ini dapat berfungsi sebagai instrumen investasi dengan imbal hasil tetap. Kemudian kita masuk yang jenis ketiga, yaitu yang terakhir, jenis asuransi jiwa unit link. Produk asuransi jiwa yang memiliki dua manfaat, yaitu memberikan proteksi asuransi jiwa dan memiliki nilai tunai di mana setiap saat nilainya bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut. Jika ingin mempunyai asuransi jiwa dan ingin berinvestasi namun tidak paham tentang investasi, maka Anda dapat memilih asuransi jiwa ini. Karena asuransi jiwa ini dapat juga digunakan untuk merencanakan dana pendidikan anak atau persiapan dana pensiun. Kemudian kita masuk ke yang keuntungan dari keuntungan dari asuransi jiwa ini? Apa saja sih? Nah,
Yang pertama, keuntungan asuransi jiwa ini ada beberapa. Contohnya seperti yang pertama, adanya perlindungan finansial di mana membantu keluarga atau ahli waris agar tidak terbebani secara finansialnya akibat kehilangan pencarian nafkah. Nah, yang kedua itu ada juga penyediaan uang tunai. Nah, di sini artinya beberapa produk asuransi jiwa memiliki komponen investasi yang memberikan uang tunai atau nilai tunai yang bisa digunakan di masa depan. Itu ya, ada dua. Kemudian masuk pada bagian pandangan ulama tentang asuransi jiwa ini. Bagaimana sih pandangan ulama tentang asuransi jiwa? Nah, yang pertama ada pandangan ulama yang mengatakan positif atau mubah. Nah, pendukung pendapat ini antara lain ada Abd al-Wahhab Khalaf, kemudian Mustafa Ahmad Zarqah, atau bisa dikatakan guru besar hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Syria. Nah, beberapa ulama menyatakan bahwa asuransi jiwa bisa dianggap mubah atau boleh jika tidak mengandung unsur riba. Kemudian gharar, yang ketidakpastian, kemudian maisir atau perjudian. Dalam hal ini, asuransi jiwa dianggap sebagai bentuk perlindungan finansial yang sah dan tidak bertentangan dengan syariat. Alasan mereka mengharamkan asuransi itu antara lain, yang pertama, tidak ada nas Al-Quran dan hadis yang melarang asuransi. Kemudian yang kedua ada kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak. Yang ketiga ada saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, itu yang diperbolehkan. Kemudian ada juga pendapat ulama yang mengatakan asuransi jiwa ini yang berpandangan yaitu negatif atau haram. Pendapat pertama didukung oleh antara lain yaitu Said Sabiq atau pengarang fikih sunnah. Kemudian Abdullah Al-Qalki atau mufti Yordania. Mereka mengatakan adanya unsur riba karena perusahaan asuransi bisa mendapatkan keuntungan dari premi yang dibayarkan, yang terkadang melibatkan bunga spekulasi. Alasan-alasan mereka yang mengharamkan, yang mengatakan itu haram asuransi itu antara lain yang pertama, asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi. Jadi asuransi itu sama dengan judi. Kemudian yang kedua itu mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti atau uncertainty. Nah, kemudian ada yang terakhir berpandangan alternatif syariah. Dalam pandangan ini, asuransi syariah atau takaful menjadi alternatif yang lebih disarankan. Nah, itu beberapa pandangan ulama. Kemudian terdapat adanya dalil yang dianggap untuk memperbolehkan soal asuransi, yaitu dengan berbunyi, dan tolong menolonglah kamu atau mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ini terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 2. Lalu ada hadis yang berbunyi yang mengatakan barang siapa melepaskan dari seseorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan itu darinya pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya
selama ia atau suka gitu. Selama ia suka menolong saudaranya. Ini terdapat pada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.